Baik, Shalom. Suara saya munculkah di gereja? Halo. Suara saya munculkah di gereja? Tidak pernah lolos ya. Baik, monitor suara saya dengar. Halo. Ini kita kedip ya. Oke. Baik, mari kita berdoa yuk. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, baik bersama umat-Mu dari gereja maupun kami yang mengikuti dari Zoom. Terima kasih buat pertolongan-Mu, buat setiap hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat makan minum, dan terima kasih buat perlindungan-Mu atas setiap kami, Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, bagaimana hidup kami untuk persiapkan tahun yang akan datang. Sekalipun ada berita-berita yang menakutkan di tahun-tahun yang akan datang, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami terus akan mengalami kemenangan. Bersama dengan Tuhan kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Mari Tuhan persiapkan kami, agar kami terus diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan. Bahkan kami terus tampil menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami terima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Baik. Saya mengajak membuka kitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Baik. Kisah Rasul pasal yang ke-8, pertama ayat 8. Saya bacakan buat kita semua. Temanya adalah memiliki kuasa. Sudah menemukan ayat firman Tuhan ini? Kalau sudah menemukan, saya daulat untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Ayo bangkit berdiri. Baik. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik, sampai saat itu aja pembaca firman Tuhan buat kita. Alkitab yang berkata, yang berbahagia adalah kita menerima firman Tuhan, menerukannya, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kekasih Tuhan, 2 minggu lagi ke depan kita akan mengakhiri tahun 2021 dan kita akan masuk di tahun 2022. Tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita ketika kita masuk dalam tahun 2022. Ada mungkin yang berkata, apakah saya masih bisa bekerja di tahun yang akan datang? Karena keadaan di masa-masa akan datang katanya tidak semakin baik, tapi semakin sulit. Mungkin ada yang berkata, apakah saya akan menikah di tahun depan? Sebab saya sudah beberapa tahun menjalin hubungan dengan orang yang saya kasihi. Ada mungkin yang berkata, apakah saya bisa menyelesaikan kuliah saya? Karena kebutuhan-kebutuhan semakin banyak.
Tentu sekali ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita, dan sekaligus ketika kita mendengar berita di sana sini, kadang-kadang mungkin kita down, kadang-kadang kita mungkin tawar hati menghadapi hari esok, menghadapi tahun yang akan datang. Tapi dengarkan baik kasih Tuhan, apapun yang terjadi di tahun 2022, apabila kita memiliki kuasa, saya percaya semua kita, keadaan kita akan baik-baik saja. Bahkan keadaan kita akan lebih baik kalau kita memiliki kuasa seperti yang dimaksud di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 ini. Saudara kasih Tuhan, ini adalah firman Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus. Saya percaya setiap perkataan Tuhan Yesus ya dan amin. Saya percaya perkataan Tuhan Yesus lebih besar kuasanya dari apapun. Saya percaya perkataan Tuhan Yesus pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Apa perkataan Tuhan Yesus buat kita? Dikatakan begini, tetapi kamu akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Saudara, tahukah arti kuasa di dalam ayat ini? Kata kuasa di dalam ayat ini disebutkan dunamis. Pengertiannya sangat banyak. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk memperoleh kekayaan dan kesehatan. Kuasa untuk memiliki moral yang kudus dan memiliki pengetahuan yang excellent. Kata kuasa di sini adalah kuasa untuk menikmati sumber-sumber dari beberapa yang ada. Saudara kasih oleh Tuhan, kuasa yang dimaksud di sini adalah kuasa dunamis, kuasa Tuhan yang dicurahkan buat kita, sehingga kita berkemenangan, sehingga kita memperoleh keberhasilan, sehingga kita beroleh keberuntungan, bahkan kita memiliki menjadi manusia-manusia yang excellent di akhir zaman. Nah, tidak peduli apapun tantangan di masa yang akan datang. Tidak peduli penyakit apapun yang muncul di masa-masa yang akan datang. Selama kuasa itu tinggal dalam kehidupan kita, selama kuasa dunamis itu tinggal dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita berkemenangan, itu yang membuat kita berhasil, itu yang membuat hidup kita kudus, itu yang membuat kita excellent, itu yang membuat kita menjadi teladan buat banyak orang. Dan menjadi pertanyaannya begini, seberapa di antara kita yang rindu memiliki kuasa itu? Seberapa yang rindu memiliki? Saudara rindu memiliki kuasa itu, katakan, aku rindu memiliki kuasa itu. Aku rindu memiliki kuasa itu. Nah, dengarkan sekali lagi kasih Tuhan. Tidak masalah apapun prediksi orang di masa-masa yang akan datang, tahun yang akan datang. Mungkin berkata, oh akan muncul penyakit yang mematikan. Akan muncul krisis ekonomi yang lebih parah. Akan muncul keadaan yang menakutkan. Tidak mengapa. Tetapi dengarkan baik. Selama kuasa yang dunamis itu tinggal dalam dirimu, beroperasi dalam dirimu, engkau pasti tetap berhasil. Engkau tetap pasti berkemenangan. Engkau pasti menjadi sumber buat banyak orang. Engkau akan pasti melakukan mujizat-mujizat di masa-masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya begini kasih Tuhan. Bagaimana caranya agar kita memiliki kuasa itu? Nah, dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ternyata supaya kita memiliki kuasa itu kasih Tuhan adalah kalau Roh Kudus turun atas kita. Kata turun itu dalam bahasa aslinya disebut namanya erkomai. Dan ini yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Kalau saya dan saudara rindu memiliki kuasa itu, kuasa yang dinamis itu, maka yang pertama adalah Roh Kudus harus turun dalam hidup kita. Kata turun di sini memiliki pengertian adalah Roh Kudus yang men-take over seluruh kehidupan kita. Kalau saya dan saudara rindu memiliki kuasa itu,
Maka yang pertama begini, Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Roh Kudus yang mengambil alih perasaan kita. Roh Kudus yang mengambil pikiran kita. Roh Kudus yang mengambil alih hasrat kita. Roh Kudus yang mengambil segala kerinduan kita. Nah, hari-hari ini mari kita flashback ke kasih Tuhan. Selama tahun 2021 ini, hari demi hari, bulan demi bulan, yang menjadi perenungan kita adalah hasrat siapakah yang kita tonjolkan, keinginan siapakah yang kita tonjolkan, perasaan siapa yang kita tonjolkan, pikiran siapa yang mau kita tonjolkan. Saya pribadi jujur, di tahun 2021 ini, ada banyak sekali perasaan-perasaan. Hasrat saya bukan Roh Kudus yang menguasai. Keinginan saya bukan Roh Kudus yang menguasai. Perasaan saya bukan Roh Kudus yang menguasai. Tetapi lebih banyak perasaan itu adalah perasaan saya sendiri. Lebih banyak keinginan saya adalah keinginan saya sendiri. Lebih banyak adalah hasrat saya adalah hasrat saya sendiri. Dan saudara kasih Tuhan. Tetapi saya percaya tidak ada waktu terlambat buat kita. Kalau kita rindu memiliki kuasa itu, mari kita belajar. Perasaan kita biarlah di take over oleh perasaan Roh Kudus. Hasrat kerinduan kita biarlah di take over oleh perasaan, oleh hasrat daripada Roh Kudus. Biar semua kerinduan kita itu datangnya daripada Roh Kudus. Amin. Hanya orang-orang yang perasaannya, yang pikirannya, yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus, itu yang memiliki kuasa itu. Hanya mereka yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, itu yang memiliki kuasa yang dinamis itu. Hanya mereka yang dikendalikan oleh Roh Kudus, yang menikmati kuasa itu. Mari itu sebabnya kekasih Tuhan kita harus belajar hari-hari ini. Mulai dari matahari terbit. Kita mau berkata, Roh Kudus, semua keinginanku sepanjang hari ini, semua pikiranku sepanjang hari ini, biarlah dikuasai oleh Roh Kudus. Biarlah dikendalikan oleh Roh Kudus. Biar hati kita, Roh Kudus yang menguasainya. Amin. Nah, ada 3 dosa yang sering kali kita perbuat terhadap Roh Kudus. Ada namanya memadamkan roh. Nah, seperti apa memadamkan roh itu? Kadang-kadang Roh Kudus sudah berbicara lembut di hati kita. Nah, jangan lakukan ini. Nah, ayo ke gereja. Tetapi ketika Roh Kudus berbicara lembut di hati kita, pikiran kita yang dominan, keinginan kita yang dominan. Mungkin ketika Roh Kudus berbicara, bisa saja kita waktu itu capek. Bisa saja waktu itu kita memang lagi letih karena pekerjaan, karena kuliah, karena apapun. Tapi Roh Kudus dengan lembut berkata, nah ini waktunya kamu ke gereja. Tetapi pikiran kita dominan berkata, udah minggu depan masih bisa ke gereja. Udah minggu depan masih bisa ibadah. Atau masih ada waktu-waktu buat kita. Saudara kasih Tuhan, maka ketika Roh Kudus kita, suara Roh Kudus kita abaikan, itu kita sudah kehilangan momen yang sangat luar biasa. Maka kita tonjolkan keinginan kita. Mungkin kita tidak jadi ke gereja, mungkin kita tidak jadi beribadah. Kenapa? Memang secara pikiran, iya kita capek. Memang secara pikiran kita letih. Dan wajar kita beristirahat. Wajar kita menikmati istirahat. Tetapi kasih Tuhan, kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus,
Kalau Roh Kudus yang menguasai pikiran hati kita, maka kita harus lebih memilih. Tuhan, aku lebih memilih apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, aku akan lebih memilih apa yang Tuhan bicarakan buat saya. Saudara kasih Tuhan, itu memadamkan. Ada dosa mendukakan Roh Kudus. Berkali-kali Roh Kudus berkata, tapi kita langgar. Tadi Alkitab berkata begini. Tadi dalam VOP sudah diajarkan kita bagaimana hidup kudus. Bagaimana kita hidup berjalan beriringan dengan Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, dosa yang ketiga yang kita buat Roh Kudus adalah itu kita meninggalkan Dia. Hati-hati kekasih Tuhan. Jangan sampai kalau kita terus memadamkan roh, maka itu akan muncul kita bisa mendukakan Roh Kudus. Kalau kita terus mendukakan Roh Kudus, bisa-bisa suatu waktu kita bisa meninggalkan Tuhan. Dari kasih oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara saya rindu memiliki kuasa itu, yang pertama adalah biar perasaan kita, pikiran kita, hati kita itu dikuasai Roh Kudus. Yang setuju angkat tangannya. Baik. Tengok kiri kamu katakan. Kalau engkau mau mengalami hidup yang berkemenangan di masa-masa yang akan datang, mari izinkan hidup kita di take over oleh Roh Kudus. Katakan kiri kanan. Baik. Yang kedua, kata turun di situ memiliki pengertian adalah Roh Kudus beroperasi dalam diri kita. Nah, yang pertama tadi adalah begini. Perasaan kita, hati kita, pikiran kita di take over oleh Roh Kudus. Maka yang kedua, kalau Roh Kudus men-take over seluruh kehidupan kita, maka yang kedua begini, maka Roh Kudus beroperasi dalam seluruh kehidupan kita. Nah, susah begini, karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang lembut, karena Roh Kudus itu adalah Tuhan yang sangat lembut. Maka begini, kalau kita tidak menyerahkan seluruh total kehidupan kita kepada Roh Kudus, maka dia tidak maksimal beroperasi dalam kehidupan kita. Maka yang kedua begini, kalau Roh Kudus turun atas kamu, pengertiannya begini. Kalau Roh Kudus yang beroperasi dalam seluruh kehidupan kita. Nah, tandanya orang yang beroperasi Roh Kudus dalam kehidupannya adalah dalam dirinya itu tidak ada lagi khawatir. Dalam dirinya tidak ada ketakutan. Dalam dirinya itu tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang berkepanjangan. Tetapi begini, yang ada itu adalah roh yang keberanian dalam hidupnya. Saudara oleh Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Saudara diberi Natal hari ini, maka kita melihat peranan Roh Kudus di sana luar biasa. Alkitab berkata kepada Maria, bahwa anak yang dalam kandunganmu adalah Roh Kudus yang membuahi. Ternyata Yesus lahir di bumi ini kasih Tuhan adalah peranan Roh Kudus. Saya mau ingatkan buat kita, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu juga yang menciptakan alam semesta itu. Ketika kita melihat dalam penciptaan, Alkitab berkata, maka Roh Kudus melayang-layang di atas bumi. Kata melayang-layang di situ adalah Roh Kudus bekerja ketika bumi ini gelap gulita, kacau balau. Tapi Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, memisahkan dari kekacauan. Jadilah terang, jadilah gelap. Maka semua benda-benda di angkasa, Roh Kudus yang membuat itu semua.
Bahkan sampai Yesus lahir, peran Roh Kudus sangat luar biasa. Saudara saudara Tuhan, sampai sekarang, sampai Yesus datang kali kedua, Roh Kudus itu yang berperanan penting dalam kehidupan kita. Saya mau katakan begini, kasih Tuhan, yang hari ini memberkati kita, yang hari ini memberi kekuatan buat kita, yang hari ini memberikan semangat buat kita, yang hari ini melindungi kita, menjauhkan kita dari semua sakit penyakit, yang menjauhkan kita dari semua mara bahaya, adalah Roh Kudus. Amin. Yesus sekarang ada tinggal di sorga, tapi dia akan datang kali kedua menjemput kita di awan kemuliaan. Lalu pertanyaannya begini, siapakah yang menyertai kita hari ini di bumi ini? Siapakah yang menyembuhkan sakit penyakit kita? Siapa yang memberkati kita? Adalah Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata begini, kalau Roh Kudus turun atas kamu, pengertian yang kedua adalah kalau Roh Kudus itu beroperasi total dalam kehidupan kita. Amin. Maka yang kedua adalah begini, kasih Tuhan, salibkan diri kita ini kepada Roh Kudus. Alkitab berkata dalam kitab Roh Kudus begini, siapa yang menyatu dalam Roh Kudus, siapa yang tinggal di dalam Tuhan, rohnya terbelenggu atau diikat oleh Roh Kudus. Maka dengarkan baik, kasih Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, biar roh kita, hidup kita ini terikat dengan Roh Kudus, dibelenggu oleh Roh Kudus, bukan dibelenggu oleh roh kudis, bukan dibelenggu oleh roh dari setan, bukan dibelenggu oleh roh kegelapan yang membuat diri kita ini semakin jauh dari Tuhan. Hari-hari ini ada banyak yang mengaku diri sebagai Kristen, tetapi yang mengikat dirinya adalah bukan Roh Kudus. Yang mengikat dirinya adalah roh dari kuasa kegelapan. Ada roh perdukunan, ada roh perzinahan, ada roh penyembahan berhala, ada roh pembunuhan, ada roh yang gak bisa mengampuni orang. Saudara, kalau saudara tidak bisa mengampuni orang, 2 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mengatasi akar pahit, bagaimana memelihara kesehatan emosi. Kalau sampai hari ini dan terus saudara tidak bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti saudara, maka dengarkan baik, jangan-jangan roh kepahitan, roh yang tidak bisa mengampuni, yang membelenggu hidup kita. Hari ini, mari biar Roh Kudus saja yang beroperasi dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus yang beroperasi dalam kehidupan kita, tandanya begini, tidak ada lagi roh-roh yang lain itu menguasai kehidupan kita. Tidak ada lagi roh-roh lain itu yang menunggangi kehidupan kita. Tidak ada lagi roh-roh lain itu yang mengontrol kehidupan kita. Tapi dengarkan baik, hanya Roh Kudus yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Saudara, saya akan simpulkan renungan kita di pagi hari ini. Tidak persoalan apapun kata orang, prediksi orang di tahun 2022. Mungkin ada orang berkata, keadaan akan semakin buruk. Akan munculnya penyakit-penyakit yang di luar yang kita pikirkan hari-hari ini. Tetapi dengarkan baik. Selama engkau memiliki kuasa yang dinamis, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul, pasal 1:8. Saya mau katakan begini, engkau adalah orang-orang yang berkemenangan. Engkau sanggup melakukan mujizat tanda-tanda heran. Engkau akan pasti bisa menguasai kekayaan dan kesehatan. Bahkan begini, engkau hidupmu akan mempengaruhi banyak kehidupan. Sehingga apa? Hidupmu menjadi berdampak buat banyak orang. Maka kasih Tuhan, kalau kita rindu memiliki kuasa itu, kalau engkau rindu hidupmu berdampak buat banyak orang, kalau engkau rindu bisa memiliki mujizat, melakukan tanda-tanda di masa akan datang, maka 2 hal ini akan kita kerjakan. Yang pertama adalah, biarlah pikiran kita, perasaan kita, hasrat kita,
itu di take over oleh Roh Kudus. Yang setuju angkat tangannya. Amin. Dan yang kedua adalah begini. Kalau kita rindu memiliki kuasa itu, maka yang kedua begini adalah biar Roh Kudus yang beroperasi dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Maka begini kasih Tuhan. Kalau Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita, maka bukan tujuan kita lagi yang mau kita kejar, tetapi tujuan Roh Kudus yang kita kejar. Bukan lagi keinginan kita yang kita kejar, tetapi keinginan Roh Kudus yang kita kejar. Bukan lagi hasrat kita yang kita kejar, tetapi hasrat Roh Kudus yang kita kejar. Amin. Itu sebabnya biar cita-citamu, masa depan kita ini adalah itu lahirnya dari Roh Kudus. Lahirnya dari pikiran Roh Kudus. Lahirnya dari pikiran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Saudara, bisa saja kita menggantungkan cita-cita kita setinggi langit. Tapi dengarkan baik, kalau itu bukan lahirnya dari Roh Kudus, semua itu sia-sia. Bisa saja kita memiliki impian, tidak salah memiliki impian, itu bagus. Tapi dengarkan baik, biar impianmu, biar mimpimu lahirnya dari Roh Kudus, datangnya dari Roh Kudus, lahirnya karena dibuahi oleh Roh Kudus dalam setiap hati kita. Amin. Saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Oh, haleluya. Engkau adalah orang-orang yang melakukan mujizat di akhir hari ini. Engkau adalah orang-orang yang melakukan hal-hal besar di masa-masa yang akan datang. Hidupmu akan menjadi berdampak. Perkataanmu sekali kau berucap, oh haleluya, menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang sampai keturunan yang beribu-ribu. Haleluya, haleluya. Mari pagi berdiri. Saya minta dari gereja angka pujian haleluya, haleluya dari nada G. Oh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Syaralabalabalabalabala. Oke, saya nggak bisa dengar suara dari gereja ya. Punya Risa bisa dibuka, dikonek dengan itu. Audio, oke, good, baik. Baik, haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Oh. Yes, oh ralabalabala. Ralabalabala.
Ya Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Roh Kudus. Shikarala bala bala turun. Shikarala bala bala bala. Shirala bala bala bala. Dalam nama Yesus, mari renungkan firman Tuhan, pejamkan matamu dimanapun kau hari ini duduk. Dalam nama Yesus. Mungkin engkau sudah mendengar berita-berita dia akan datang di tahun akan datang. Berita-berita yang menakutkan. Berita-berita mengkhawatirkan. Mungkin engkau sudah mendengar berita-berita, maka akan ada krisis-krisis ekonomi yang berkepanjangan. Ada akan muncul penyakit-penyakit yang mematikan, yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau ketakutan. Tapi dengarkan baik kekasih Tuhan. Tidak persoalan semua yang diprediksi itu muncul di tahun 2022. Tidak persoalan apa yang diprediksi penyakit itu muncul di tahun 2022. Tapi dengarkan baik. Kalau kuasa yang dinamis itu turun atasmu, dengarkan baik. Engkau pasti muncul menjadi orang-orang yang berkemenangan. Selama kuasa dinamis itu tinggal dalam dirimu, engkau akan melakukan tanda-tanda heran mujizat. Engkau akan memiliki kuasa. Moralmu akan baik. Engkau menjadi manusia-manusia excellent. Engkau memiliki kuasa untuk memperoleh kekayaan, bahkan kesehatan. Maka engkau akan memiliki sumber-sumber daripada Roh Kudus, sehingga engkau akan terus berdampak dan bermultiplikasi. Dengarkan baik. Jangan takut apapun yang diprediksi orang di masa-masa akan datang. Tetapi begini, rindukanlah Roh Kudus itu turun atasmu. Rindukanlah Roh Kudus itu berkuasa atasmu. Turun itu memiliki pengertian. Kalau Roh Kudus men-take over seluruh perasaan kita, pikiran kita, hasrat kita. Dan kedua adalah kalau Roh Kudus yang beroperasi dalam seluruh kehidupan kita. Jangan takut. Engkau adalah orang-orang yang berkemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Seberapa dia saudara yang merindukan kuasa itu, mari minta kepada Tuhan hari ini. Buka mulutmu, di mana kau sekarang ini berdiri. Katakan, Tuhan, aku rindu kuasa itu. Aku rindu kuasa itu. Aku rindu kuasa yang dinamis itu. Saudara bisa berdoa, saudara bisa minta hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, Alkitab berkata, mintalah maka diberikan kepadamu. Kalau kau sekarang ini minta kuasa dinamis itu turun atasmu, maka Roh Kudus akan limpah-limpah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus turun atas setiap umatmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Penuhi mereka. Penuhi hidup mereka. Penuhi perasaan mereka. Penuhi hati mereka. Penuhi pikiran mereka dalam nama Yesus. Dan hari ini aku menubuatkan dalam nama Yesus. Terjadilah firman-Mu. Seperti kitab para rasul. Pasal pertama 8 ini Tuhan. Yang berkata bahwa setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Mereka memiliki kuasa yang dinamis. Mereka menjadi saksi. Mereka akan melakukan tanda-tanda mujizat. Mereka akan tampil meraih kemenangan. Mereka akan meraih kekayaan dan kesehatan. Mereka akan memiliki sumber-sumber daripada Tuhan. Dan mereka akan terus bermultiplikasi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tanda-tanda heran menyertai mereka. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kuasa ini. Oh, dalam nama Yesus Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Engkau akan berjalan dalam kuasa yang dinamis itu.
Engkau akan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan saya percaya, oh haleluya, kalau kau bersama dengan Roh Kudus, tidak ada yang sukar bagimu, tidak yang mustahil bagimu, karena Tuhan yang besar ada bersama-sama dengan engkau. Terimalah ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Orang berkemenangan katakan bersama, katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan pastor message dari gembala senior kita yang ada kaitannya dengan firman ini. Silakan multimedia.